Lama mereka berada di dalam perjalanan hingga akhirnya Cooper menghentikan mobilnya di sebuah apartemen besar di pusat titik kota. Dia jelas tidak paham kenapa Cooper membawanya ke sana, bahkan Rihanna pikir sebenarnya mereka akan mendatangi apartemen milik siapa. Begitu mobil mereka berhenti, Cooper tiba-tiba menghubungi seseorang. "Di mana?" tanya laki-laki itu dari balik handphonenya. "Sudah ada di atas," tanya laki-laki itu lagi. Kemudian keheningan sejenak terjadi. "Berikan nomor pastinya." Setelah berkata begitu Cooper menghela pelan nafasnya, lantas dia langsung mematikan handphonenya. Sejenak Cooper menatap Rihanna untuk beberapa waktu. Perempuan itu jelas ingin bertanya tapi tahu-tahu Cooper membuang pandangannya. Setelah itu laki-laki itu langsung turun dari mobilnya, berjalan memutar dan membuka pintu mobil dari sisi Rihanna, lantas Cooper membawa Rihanna turun tanpa mengeluarkan sedikit pun suaranya. Hingga akhirnya laki-laki itu membawanya berjalan menuju ke arah lantai atas melewati pintu belakang parkiran. Cooper membawa Rihanna melangkah menyusuri lantai keramik mendominasi berwarna krim tersebut hingga bergerak masuk ke ruang elevator. Keheningan terus tercipta di antara mereka, seolah-olah masing-masing dari mereka larut dengan pemikiran masing-masing saat ini. Kini laki-laki itu menekan satu tombol pasti di sana, seolah-olah tempat itu tidak menjadi asing untuk laki-laki tersebut. Rihanna pikir setidaknya Cooper beberapa kali pasti pernah masuk ke sana, sebab dari ketidakadanya rasa bingung saat menjajahi tiap ruang di sana, laki-laki itu seolah-olah sudah tahu jalan mana saja yang harus mereka lewati. Saat ini di dalam hati Rihanna jelas menyimpan ribuan pertanyaan. Dia pikir sebenarnya mereka di mana dan di tempat siapa dan siapa yang ingin mereka temui saat ini. Bisa dia lihat Cooper seperti tengah mengeratkan rahangnya sambil laki-laki itu terus menggenggam erat telapak tangan Rihanna tanpa mengeluarkan sedikit pun suaranya. Bola mata laki-laki terlihat begitu datar. Hingga akhirnya mereka tiba di lantai yang mungkin ditujukan oleh Cooper untuk kunjungan mereka. "Kak." Rihanna terlihat sedikit takut, dia mencoba untuk bicara dengan laki-laki tersebut. Mendengarkan panggilan Rihanna sejenak Cooper menoleh tapi laki-laki itu sama sekali tidak menjawab. "Kita ingin menemui siapa?" tanya perempuan itu pelan dengan perasaan was-was. Cooper hanya mengencangkan pegangannya pada telapak tangan Rihanna, dia hanya mengulas senyuman lantas langsung menatap kembali ke arah depan. Tring! Seketika pintu elevator terbuka, Cooper langsung membawa langkah, berjalan menuju ke arah depan mereka, menyusuri pintu demi pintu apartemen secara perlahan. Cukup jauh hingga akhirnya mereka tiba di depan sebuah pintu apartemen. Masih dengan ribuan pertanyaan yang menghantam kepala Rihanna, perempuan itu terlihat diam sambil menggigit bibir bawahnya. Tahu-tahu Cooper menekan nomor interkom apartemen tersebut. Tit, 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 kletakek. Seketika pintu apartemen tersebut terbuka begitu saja. Rihanna masih mengerutkan keningnya untuk beberapa waktu apalagi saat Cooper tiba-tiba membuka paksa sebuah pintu kamar di dalam apartemen tersebut. Isi kepala Rihanna sudah berpikiran yang tidak-tidak, dia pikir apa mungkin kali ini Cooper membawanya menginap di apartemen yang laki-laki itu miliki secara diam-diam. Apa mungkin juga laki-laki itu akan memaksanya untuk tidur bersama. Hingga akhirnya satu pemandangan di hadapannya membuat dia tercekat. Satu kejutan dahsyat terjadi di sana. Rihanna seketika menutup mulutnya dengan kedua belah tangannya beberapa waktu sebelumnya. Elia terlihat beberapa kali mencoba memasang gaya di hadapan fotografer dan beberapa kru lainnya sejak tadi. Sejak awal pemotretan dia jelas sama sekali tidak bisa berkonsentrasi dengan baik dan benar. Beberapa kali dia gagal mendapatkan gaya yang dia inginkan sejak tadi, bahkan dia yang biasanya tidak membutuhkan penata gaya terpaksa dipandu oleh beberapa orang untuk memperbaiki gayanya. Beberapa kali tim fotografer menghela nafas mereka melihat betapa kacaunya perempuan itu bergerak sejak tadi. Sang asisten Elia bahkan hanya bisa melihat perempuan itu dengan jutaan kekhawatiran. "Kita berhenti saja dulu," seorang fotografer berkata cepat, dia melepaskan pegangannya pada kamera yang ada di hadapannya. Laki-laki itu tahu, semakin memaksakan diri agar Elia terus bergerak jelas akan merugikan mereka. Sepertinya kondisi Elia terlihat tidak baik-baik saja, pikir laki-laki itu.
Kita bisa melanjutkannya besok. Ucap laki-laki itu lagi. Maafkan aku. Beberapa kali Elia berusaha untuk menundukkan kepalanya, dia merasa sedih karena gagal mendapatkan apa yang seharusnya orang-orang harapkan dari dirinya. Dia gelisah, ya begitu gelisah sebab sejak semalam Cooper membawa Rihanna entah kemana. Mungkin dia bukan kakak yang baik untuk adiknya tersebut, tapi dia benar-benar menyayangi gadis kecil itu. Dia pikir seandainya saja dulu dia tidak berbuat bodoh pada saudara laki-laki Cooper, mungkin semuanya tidak akan jadi seperti ini. Malam itu karena kecerobohannya, dia menghancurkan hidup seseorang. Tapi dia benar-benar tidak melakukan pembunuhan tersebut. Begitu dia naik ke gedung atas apartemen tersebut, Chris tahu-tahu menatap dirinya sambil menyentuh dadanya dengan sekuat tenaga. Bisa dia lihat darah segar berhamburan di dada dan lantai atap gedung bangunan tinggi tersebut. Pergilah, lari. No, Chris, no. Seketika perempuan itu mencoba untuk mengatur nafasnya dengan baik saat dia mengingat kejadian malam itu. Elia sejenak berusaha mencari obat di dalam tasnya. Dia panik, ya begitu panik. Elia, sang asistennya, Rosa bertanya sambil berusaha membantu mencari obat di dalam tas perempuan tersebut. Dia tahu perempuan itu sering menjadi panik secara tiba-tiba pasca trauma yang dialaminya bertahun-tahun yang lalu. Aku tidak membunuhnya, Ros. Aku tidak membunuhnya. Dia benar-benar menjatuhkan dirinya sendiri. Berkali-kali Elia berkata seperti itu kepada dirinya dan orang-orang. Tapi tidak ada saksi dan bukti kuat yang mengatakan Elia tidak bersalah. Perempuan itu tidak memiliki alibi sama sekali malam itu. Semua tuduhan jelas mengarah kepada Elia. Bukti-bukti konkret, panggilan, pesan yang dikirim bahkan ancaman yang keluar pun jelas menunjukkan jika Elia lah pelakunya. Saat polisi menemukan Elia, saat itu dia jelas masih begitu muda. Elia tidak sadarkan diri di atas atap gedung tersebut sambil menggenggam pistol di dalam genggamannya yang dinyatakan sebagai pistol yang menembak Chris malam itu. Sejenak setelah menelan obat yang ada di tangannya tadi, Elia mencoba untuk memeluk Rosa. Aku benar-benar tidak membunuhnya. Elia menangis sambil terisak kecil di pelukan Rosa. Semua pasti baik-baik saja. Rosa menepuk-nepuk punggung Elia untuk beberapa waktu. Hingga tiba-tiba terdengar sebuah panggilan dari balik handphone Elia. Rosa seketika mengerutkan dahinya. Dr. Felix, kamu masih menemuinya? Tanya Rosa pada Elia sambil mengerutkan keningnya. Dia melepaskan pelukannya dari Elia. Perempuan itu terlihat menganggukkan kepalanya. Berhentilah menemui laki-laki itu, El. Aku bukan iri atau tidak suka dengan kedekatan kalian, tapi bagiku, dia mengetahui sesuatu soal kematian Chris malam itu. Ucap Rosa sambil mencoba untuk terus meyakinkan Elia. Tapi aku butuh dia. Elia bicara sambil sedikit meninggikan suaranya. Kamu tidak butuh dia, tapi kamu menjadi berketergantungan dengan dia karena apa yang dia lakukan. Kau hanya melewati sesi hipnotis yang tidak kamu butuhkan hingga mengacaukan banyak ingatanmu di masa lalu. Rosa tidak kalah kesal, bicara sedikit meninggikan suaranya. Dia memanfaatkan kamu, apa kamu lupa soal itu? Meskipun Rosa selalu berkata Felix bukan laki-laki yang baik, tapi tetap saja perempuan itu tidak mau mendengarkan ucapannya. Aku harus pergi menemuinya sekarang juga. No, please. Rosa mencoba menahan lengan Elia. Alih-alih bisa menahannya, perempuan itu malah memberontak dan pergi. Pada akhirnya dengan perasaan bingung Rosa menyambar handphone miliknya. Dia berusaha untuk menghubungi seseorang di seberang sana. Kau ada di mana? Ini cukup gawat, Elia, dia.